Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anak cucuku, generasi muda Islam, jamaah Jumat yang berbahagia, puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya hanya kita angkatkan kehadirat Allah yang maha tinggi. Sampai hari ini kalau kita lihat keluar, ari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jalih sagalo puncak bukit, kanai cahayo matahari, awan bararak duo-duo, baserai kabui nan sabondong, kabui naik gunung lah tinggal, manangih laku kepanasan. Andaikan hati kita juga diterangi oleh Allah sebagaimana matahari menerangi bumi yang cerah ini, maka pintu hati kita selalu terbuka untuk menerima aturan Allah dan patuh dan taat kepada Allah. Salah satu bukti dari kita yang hadir pada hari ini dengan tokoh-tokoh masyarakat, nan kita dahulukan selangkah, kita tinggikan sarantiang, di mana musala kita ini beberapa tahun yang lalu namanya abrar, artinya orang baik-baik. Setelah cukup rukun dan syaratnya, dan dengan mufakat dan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat, tadi sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota bahwa Masjid Abrar sekarang namanya, dulunya Musala Abrar. Mari kita bacakan ayat
setelah musala kita ini jadi masjid, yaitunya Masjid Abrar. Arti dari ayat yang kita bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 18. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang selalu rutin mendirikan salat di masjid itu dan membayarkan zakat. Dan dia tidak takut kepada siapapun, hanya takutnya kepada Allah. Semoga orang-orang yang seperti itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dan kita berharap kita yang hadir termasuk dapat petunjuk dari Allah. Dan realisasinya apa orang dapat petunjuk itu? Dia akan memakmurkan masjid dengan berjamaah, dengan kegiatan-kegiatan agama, membangun generasi muda, dimulai dari mengenal akidah, kemudian ibadah, dan terus melaksanakan bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Sekarang kalau kita lihat di kecamatan manapun di Kota Padang ini, setelah ada orang yang mengajak kita akan mencabik kapan, kemudian akan memandikan mayat, banyak yang bertolak-tolak. Ada yang mengatakan itu adalah pekerjaan orang Syiah atau ulama. Memandikan mayat, mengapani, mensalatkan, menguburkan adalah fardu kifayah bagi orang muslim, baik ulama, baik ustadz, baik orang biasa. Andaikan ulama tidak ada lagi, apakah mayat tidak akan kita mandikan? Kaum muslimin, di mana tempat itu adalah di masjid. Itu mengenai ibadah. Tadi kita dengarkan pidato Bapak Ketua DPRD bahwa di zaman Rasulullah SAW, masjid ini adalah tempat dasar untuk berpolitik. Kalau umat Islam tidak ikut berpolitik, maka dia akan jadi korban politik dari orang-orang yang tidak Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya tidak buta dengan politik, walaupun tidak terjun langsung ke dalam politik itu. Para jemaah, coba bayangkan, kalau orang berhasil di kampungnya itu biasa. Tapi kalau orang berhasil di luar kampungnya itu luar biasa. Rasulullah SAW dibantu oleh beberapa sahabat yang matang dengan politik. Beliau berhasil membangun daulah Islamiyah. Beliau berhasil membangun fisik, membangun mental umat Islam, yaitunya orang Muhajirin dan orang Ansar. Itu bukan di tempat kelahiran beliau, tapi di Madinah. Kaum muslimin, kenapa? Karena politik yang sehat yang dijalankan oleh Rasulullah. Kemudian terlepas dari itu, Nabi itu walaupun dibantu oleh Allah dan tidak terlepas dari bantuan semua sahabat-sahabat beliau. Kita lihat sahabat yang pertama, namanya Abu Bakar. Beliau adalah diplomat ulung. Di mana semua kepandaian ini dimulai? Di masjid, tidak di rumah. Karena masjid itu tempat bermusyawarah. Maka disebut dulu musyawarah itu dan dipindahkan ke bahasa kita. Bahasa aslinya syura. Karena orang Minang ada bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai. Maka musyawarah di dalam Islam itu dijadikan nama tempat ibadah di Minang ini, namanya surau. Itu berasal dari kata-kata syura, namanya musyawarah.
Kalau kita pergi ke kantor Bapak Ketua DPRD ini, maka masjid beliau di sana namanya Masjid Syura, tempat bermusyawarah. Kaum muslimin, yang kedua, Nabi itu dibantu oleh sahabatnya yang gagah berani, yaitunya orang yang gagah berani menegakkan kebenaran. Siapa itu? Umar bin Khattab. Kaum muslimin, jangankan manusia kafir, iblis saja takut dengan Umar bin Khattab. Kalau iblis akan datang dari jalan bebas ini, kemudian Umar datang dari Siteba melalui Kalumbu ini, maka iblis menghindar. Ditanya oleh temannya, kenapa engkau menghindar? Saya tidak suka bertemu dengan Umar bin Khattab, maka hancurlah mental saya. Kaum muslimin para jemaah, jadi politik Nabi menegakkan akidah, menyebarkan Islam, mempersatukan hati kaum muslimin itu dimulai di masjid. Para jemaah, maka masjid bukan melulu untuk beribadah saja. Maka yang wajar meramaikan masjid itu adalah politikus Islam yang akan memulai gerak langkahnya, membangun dari kelurahannya sampai kecamatannya, sampai kotanya, sampai provinsinya, sampai negerinya. Kalau kita sudah satu kata untuk memakmurkan masjid dengan segala kegiatan itu, dan remajanya kita arahkan ke sana. Caranya bagaimana? Remaja jangan didiskreditkan. Jangan kita orang tua-tua ini takut akan digantikan oleh remaja. Kenapa? Kita yang telah tua ini tidak lama akan meninggal, walaupun kita sangat piawai mengurus segalanya. Kalau kita sudah meninggal, tabuh di gua tigo-tigo, badan baganju balik pulang, katampai asa mulo jadi, surui ke tanah nan sabingkah. Badarun air pamandian, balasi bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkuk si tanggi air bungo, bararak lalu ke surau, tibo di surau dibujurkan, mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pakuburan, tagolek di liang lahat, tanah sebingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di bateh papan nan sahalai, badoroh tanah penimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo supir yang hitam, doa dibaca penghabisan. Siapa yang akan menggantikan kalau kita generasi muda? Generasi muda itu juga mentalnya kita bangun dari masjid ini. Diadakan kegiatan remaja Islam, semua program yang tidak bertentangan dengan akidah kita restui kegiatan remaja di masjid. Maka suatu saat dia sudah tertempa dengan itu, maka kita akan digantikan oleh generasi yang lebih kuat. Tetapi kalau remaja kita diskreditkan, kita takut jabatan akan pindah kepadanya, maka tidak akan ada kemajuan. Kita sama dengan orang senam, hanya jalan di tempat, keringat keluar, baju kita basah oleh keringat, bau kita bertukar, tapi langkah kita di sana saja, tidak angsuran bertambah maju. Kaum muslimin, maka bacalah sejarah. Yang ketiga, Nabi berhasil membina umat di masjid. Siapa yang membantunya? Sahabatnya yang ketiga, namanya Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar diplomat ulung, Umar gagah berani, Utsman adalah sumber dana. Orang yang berpengalaman tinggi tentang Islam, kaya raya. Dimanapun kegiatan yang dilakukan oleh Nabi, akomodasi, konsumsi, transportasi, itu yang menanggung adalah Utsman bin Affan. Jadi untuk memajukan masjid di zaman sekarang harus ada Abu Bakar baru, harus ada Umar baru, harus ada Utsman baru. Kemudian yang keempat, beliau dibantu oleh pemuda lincah yang tinggi imannya, yaitunya Ali bin Abi Thalib.
Kalau bagi kita di Minang, beliau adalah bujang salamat. Alun disuruh nyolapai, alun ditagah labaranti, capek kaki ringan tangan. Ali itu kaum muslimin ketika Nabi akan hijrah ke Madinah agar orang Islam terkecoh. Apa kata Nabi? Ali, mau ndak engkau bertukar tempat tidur dengan saya? Kalau rumah kita didobrak oleh kafir Quraisy, mereka itu ndak melihat saya di tempat saya karena saya tidur di tempat engkau. Kaum muslimin, kalau kepalang tanggung imannya Ali itu, belum lagi berumah tangga dia tidak akan mau. Nanti kalau masuk orang Quraisy itu, kemudian dikapak saya dari atas selimut, maka saya yang akan meninggal ya Rasulullah. Tapi Ali tidak begitu mentalnya. Apa katanya? Saya bersedia ya Rasulullah. Andaikan saya mati, terserak darah saya di persada ini, maka darah akan bicara nanti di akhirat bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrahnya Nabi. Inilah mental pemuda Islam yang harus kita tiru. Berani mati menegakkan kebenaran, membantu kebenaran. Kalau 4 macam syarat yang kita sebut dalam khutbah yang pendek ini ada di negeri kita Kalumbu, ada kader-kader seperti itu di Masjid Abrar, saya yakin masjid kita ini akan berhasil membentuk generasi selanjutnya yang kuat iman, mantap takwa, tinggi ilmu dan berakhlak baik. Semoga Allah memberkahi musala kita menjadi masjid, kita tindak lanjuti dengan amal jata, dengan amal nyata ke depan. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat ke negeri kita, Kecamatan Kuranji ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Allah berfirman dalam ayat ini, tiadalah kehidupan di dunia ini wahai manusia hanya permainan dan senda gurau. Permainan itu Bapak tidak dimulai tentu kemenangannya di garis finish, di garis start, tapi di garis finish. Untuk itu jadilah kita pemain yang baik, agar kita dalam akhir permainan keluarnya roh dari tubuh kita, kita akan mati husnul khatimah. Kalau anggota DPRD bisa dipilih orang 2 kali periode, mungkin kali yang ketiganya pindah ke orang lain. Begitu juga wali kota, begitu juga gubernur. Penyanyi yang sangat didambakan oleh orang-orang yang suka bernyanyi. Dia naik panggung, berjingkrak, banyak orang bersorak tepuk tangan. Tapi setelah lagu selesai, dia turun panggung. Sekarang kita sedang berjalan di muka bumi Allah, di atas punggung bumi seenak kita. Tapi yakinlah, suatu saat kita akan dimasukkan ke dalam perut bumi. Pada saat itulah seluruh manusia tahu apa sebenarnya yang dilakukannya selama hidup. Untuk itu, jadilah kita pemain yang baik di bidang kita masing-masing, agar Allah meredai kita di ujung usia kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.